Kaidah pencacahan. Kaidah pencacahan adalah aturan membilang untuk mengetahui banyaknya kejadian atau objek-objek tertentu yang muncul. Kenapa dikatakan pencacahan? Karena hasilnya berupa sebuah bilangan cacah. Terdapat 3 aturan dalam mencacah. Pertama, aturan pengisian tempat yang tersedia. Kedua, aturan permutasi. Ketiga, aturan kombinasi. Aturan pengisian tempat yang tersedia. Aturan pengisian tempat yang tersedia dibagi menjadi 3 cara, yakni pertama, aturan tabel, kedua, aturan diagram cabang, dan yang ketiga, aturan perkalian terurut. Uni mempunyai 3 pasang sepatu dan 5 pasang kaos kaki. Dengan aturan tabel, tentukanlah banyaknya cara Uni dalam mengenakan sepatu dan kaos kaki. Ada diketahui 3 pasang sepatu kita lambangin dengan S, kemudian 5 pasang kaos kaki dilambangkan dengan K. Nah, ditanyanya adalah banyak cara mengenakan S dan K dengan aturan tabel. Nah, kalau dengan aturan tabel, nanti hasilnya akan menjadi seperti ini. Nah, kenapa bisa seperti ini? Jadi, untuk memudahkan kita, yang K kaos kaki kita taruh di samping, dan yang S sepatu kita taruh ke bawah. Nah, untuk yang K, setiap K itu ke bawahnya tetap sama sesuai dengan nama tabelnya. Jadi kalau di sini K1 bawahnya semua K1, kalau K2 bawahnya semua K2, seperti itu. Yang berbeda hanya di bagian S1-nya. Jadi sini S1, S2, S3 sampai terakhir itu kayak gitu. Nah, ayo sekarang kita hitung berapa banyak cara mengenakan S dan K dengan aturan tabel ini. Nah, dari sini kita hitung ya 1, 2, 3, 4, 5. 5. Dan di sini 1, 2, 3, berarti 3. Hasilnya menjadi 15. Jadi, banyak cara mengenakan S dan K dengan aturan tabel adalah 15 cara. Nah, kenapa bisa Uni dan Adit adalah calon ketua OSIS di SMA Negeri 106 Jakarta. Sedangkan Ica, Diki, dan Najla adalah calon wakil ketua, serta Afifah dan Nandyo adalah calon sekretaris. Dengan menggunakan diagram cabang, tentukanlah banyaknya kemungkinan pasangan pengurus inti OSIS di SMA Negeri 106 Jakarta. Jadi kita umpamain dulu nih, yang ketua itu huruf A sama B, yang wakil ketua M, C sama G, sekretaris Y sama S. Untuk nanti selanjutnya akan saya gambarin diagram cabangnya. Nah, di sini aku udah gambarin cabang diagramnya. Untuk cara memilihnya itu ada A sama B. Nah, A ini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu M, C, dan G. Lalu selanjutnya ada dibagi lagi nih jadi 3 bagian yang berbeda. Terus untuk dapetin A, M, B, A, M, S itu caranya kayak gini. A, M, Y, Y-nya A, M, Y, terus A, M, S, jadi A, M, S, dan selanjutnya. Jadi kalau misalnya, jadi kemungkinan untuk menghitung ini semua itu jumlahnya ada 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Jadi terdapat 12 macam kemungkinan penyusunan pengurus. Jadi kayak gitu ya teman-teman caranya. Terdapat 4 jalan yang menghubungkan Kota Padang dan Kota Batam, 3 jalan yang menghubungkan Kota Batam dan Kota Riau, serta 3 jalan dari Kota Riau ke Kota Samarinda. Tentukanlah banyaknya rute perjalanan seseorang dari Kota Padang ke Kota Samarinda. Oke teman-teman, selanjutnya ada soal diagram cabang. Diketahui 4 jalan menghubungkan Kota Padang dan Kota Batam. 3 jalan menghubungkan Kota Batam dan Kota Riau. 3 jalan menghubungkan Kota Riau dan Kota Samarinda. Ditanya, banyak rute dari kota P ke kota S. Oke, saya akan menjelaskan diagram cabangnya. Dari
udah selesai diagram cabangnya. Selanjutnya menghitung ini. Kan ditanya banyak rute dari kota P ke kota S. Saya akan menjawab. Hitung 1, 2, 3, 4. Dari P ke Q ada 4. Selanjutnya I ke R ada 3, I1, I2, I3. Dari R ke S ada 3, R1, R2, R3. Jadi totalnya dihitung. Berarti banyak rute dari kota P ke S sama dengan 36 rute. Contoh 4. Jadi kawan-kawan, ini soal berikutnya. Diketahui peta rute perjalanan di 3 kota. Kota A, B, dan C. Kita tarik garis dulu ya. Dari A ke B ada 1, 2, 3. Kita namain A1, A2, dan A3. Dari kota B ke C ada 2 jalur, 1 dan 2. Ini kita namain B1 dan B2. Untuk dari A masuk ke C ada 2 jalur juga. Tarik garis. Ini A4 dan A5. Jadi penyelesaiannya A ke C melalui B. A ke B kan ada 3, kita tulis 3. Dari B ke C ada 2, kita tulis 2. Dikali jadinya 6. Dari A ke C langsung, ini kan ada 2, jadi kita tulis 2 rute. Maka dari A ke C adalah 6 ditambah 2 sama dengan 8 rute. Tentukanlah banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat disusun dari angka-angka 3, 4, 5, 6, dan 7 jika A. Angka-angkanya tidak boleh muncul berulang dan B. Angka-angkanya boleh muncul berulang. Kita bikin kotak dulu 3. Kenapa? Karena yang diminta hanya 3 angka. Oke, di sini kita taruh 5 ya. Kenapa 5? Karena di sini ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang di sini kita taruh 4. Kenapa? Karena yang 3-nya kita ambil. Jadi 4, 5, 6, 7. Nah, dan di sini ada 3 karena 4-nya sudah kita ambil. Jadi hanya 5, 6, 7. Jadi hasilnya sama dengan 5 kali 4 kali 3. 5 kali 4, 20, 20 kali 3, 60. Nah, jadi banyak bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat disusun 3 boleh muncul berulang adalah 60 angka. Nah, kita lanjut ke soal yang B. Nah, sekarang kita ke soal yang B, boleh muncul berulang. Nah, kita tulis di sini angkanya 5. Kenapa? Karena sama seperti tadi, hanya ada 3, 4, 5, 6, dan 7. Nah, untuk yang kedua, kita ambil juga 5. Kenapa 5? Karena kan boleh muncul berulang. Jadi kita ambil saja semuanya gitu. 3, 4, 5, 6, 7. Nah, yang ini juga sama 5 juga. Kenapa? Karena boleh muncul berulang. Jadi 3, 4, 5, 6, 7. Jadi caranya 5 kali 5 kali 5 atau 5 pangkat 3. 5 pangkat 3 hasilnya 125. Jadi banyaknya bilangan yang terdiri atas 3 angka yang dapat disusun jika boleh muncul berulang ada 125 bilangan. Gitu. Permutasi. Sebelum mengenal permutasi, ayo mengenal faktorial terlebih dahulu.
Faktorial. Jika n bilangan asli, maka n faktorial ditulis n faktorial, seperti n tanda seru. Hal ini didefinisikan dari kolom pertama baris kedua, di mana n faktorial sama dengan sebagai berikut, dan 0 faktorial didefinisikan sebagai 1. Contoh 1. Sekarang kita akan mengenal faktorial sebelum masuk ke permutasi. Jadi yang pertama, ada 3 faktorial. Jadi penyelesaiannya ini tinggal dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi hasilnya 6. Jadi soal yang kedua ada 6 faktorial per 4 faktorial dikali 2 faktorial. Penyelesaiannya kita tulis 6 dikali 5 dikali 4 per 4 faktorial dikali 2 dikali 1. Kenapa berhenti di 4 faktorial? Karena biar langsung dicoret. Jadi 6 dikali 5 per 2 hasilnya 15. Jadi yang ketiga ada 8 faktorial dikali 2 faktorial per 6 faktorial dikali 5 faktorial. Jadi penyelesaiannya 8 dikali 7 dikali 6 dikali udah sampai sini berhenti, dikali 2 faktorial 2 dikali 1 per 6 faktorial dikali 5 dikali 4 dikali 3 dikali 2 dikali 1. Jadi 6 faktorial ini sama kayak yang tadi yang B. Jadi kita coret ini 2 kali 1 juga kita coret. Jadi 8 dikali 7 dikali udah per 5 kali 4 kali 3. Jadi hasilnya 56 per 60. Jadi kita perkecil hasilnya 14 per 15. Contoh 2. Oke, di sini ada soal bentuk faktorial, ada 2 soal. Kita bakal menyelesaikan soal pertama dulu. Jadi di sini kita tulis n dikurang 3 dikali n dikurang 4. Selanjutnya n dikurang 5 sampai dikali n dikurang 6. Terus per kita tulis sini. Dan kita tulis pernya itu n per 6 faktorial. Lalu kita coret nih, karena ini sama jadi kita coret. Nah hasilnya adalah ini. N dikurang 3 dikali n dikurang 4 dikali n dikurang 5. Kayak gitu, bagus guys caranya. Nah yang kedua kita tulis n kurang 2 dikali n ditambah 1. Terus ini kita tulis n aja. Terus selanjutnya baru deh ini yang dikurang sampai n dikurang 3 faktorial per n dikurang 3 faktorial. Nah, sama dengan n plus 2 ke n plus 1 terus n min 1 n min 2. Min yang 3 ini nggak ada karena sama ya, jadi kita coret ya hasilnya segini. Permutasi adalah proses pencacahan yang memperhatikan urutan atau formasi. Contoh 1. Oke, sekarang kita ke soal selanjutnya. Diketahui objek A, B, C, D akan disusun 2-2. Nah, ditanya cara menyusunnya bagaimana? Nah, kita ada 2 cara di sini. Kita bahas cara pertama dulu. Cara 1. A, B, C, D kita pasangkan 2-2. Berarti ada A, B, ada B, A, ada C, A, ada D, A. Selanjutnya ada A, C, ada B, C, ada C, B, dan ada D, B. Selanjutnya masih ada lagi. Ada A, D, ada B, D, ada C, D, dan terakhir ada
Kombinasi. Kombinasi adalah pencacahan yang tidak memperhatikan urutan objek-objeknya. Jika suatu himpunan dengan n buah anggota objek akan disusun R objek tanpa memperhatikan urutannya, maka banyaknya susunan tersebut dirumuskan dengan rumus berikut. Diketahui himpunan A sama dengan P, Q, R, S, dan T. Berapa banyaknya cara mengambil dua huruf dari huruf-huruf pada himpunan A jika urutannya tidak diperhatikan? Jadi di sini ada rumusnya. N faktorial per R faktorial dalam kurung N dikurang R tutup kurung faktorial. Maka R sama dengan 2 N sama dengan 5. Sehingga sama dengan 5 faktorial per dalam kurung 2 faktorial dalam kurung 5 dikurang 2 tutup kurung faktorial sama dengan 5 faktorial per 2 faktorial 3 faktorial sama dengan 5 dikali 4 dikali 3 faktorial per 2 dikali 1 dikali 3 per faktorial sama dengan 5 dikali 4 per 2 dikali 1 sama dengan 20 per 2 sama dengan 10. Jadi himpunan A adalah 10 cara. Dari 7 orang calon peserta paduan suara akan dipilih 5 orang untuk mengikuti festival paduan suara tingkat sekolah. Tentukanlah banyak cara pemilihan tersebut. Nah, kita punya rumus N, C, R sama dengan N faktorial per R faktorial dalam kurung N dikurang R faktorial. Jadi kita masukin 7 C 5 sama dengan 7 faktorial per 5 faktorial dalam kurung 7 dikurang 5 faktorial. Jadi ditulis 7 dikali 6 dikali 5 faktorial per 5 faktorial dikali 2 faktorial sama dengan ini dicoret ini juga dicoret, jadi hasilnya 6 dibagi 2 jadi 3, jadi 7 dikali 3 hasilnya 21 cara. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola kuning dan 4 bola hijau. Jika diambil 2 bola dari dalam kotak tersebut, tentukanlah banyaknya kemungkinan terambilnya 2 bola berwarna sama. Ini ada rumus kombinasi. Nah, di sini rumus kombinasi. Terus kita cari nih peluang bola merahnya. C 3 2 per 12 C 2 sama dengan 3 faktorial per 1 faktorial 2 faktorial per 12 faktorial per 10 faktorial 2 faktorial sama dengan 3 per 66. Terus selanjutnya kita cari peluang bola biru. Itu 5 C2 per 12
Dari 20 orang anggota English Club SMA Negeri 106 Jakarta yang terdiri dari 10 pria dan 10 wanita, akan dipilih tim yang terdiri dari 4 pria dan 2 wanita untuk mengikuti lomba debat bahasa Inggris mewakili sekolah mereka. Tentukanlah banyaknya cara pemilihan tersebut. Nah, pertama kita hitung yang laki-laki. L. Dari L kita dapat M-nya ada 10 karena dia seluruh anggotanya 10 laki-laki. Kemudian R-nya ada 4 karena yang akan mengikuti lomba ada 4. Jadi 10 faktorial per Jadi 10 C4 sama dengan 10 faktorial per 10 kurang 4, 6 faktorial sama 4 faktorial. Nah, 10, 9, 8, 7, 6 faktorial dan 6 faktorial sama 4, 3, 2. Nah, di sini saya memang sengaja nggak pakai satunya karena satu nggak bakal dipakai, jadi ya mudahkan aja. Nah, 6 faktorialnya kita coret, 4 kali 2, 8, habis 3, 9, jadi 3, 10 kali 3, 7 kali 3, 21 kali 10 sama dengan 210. Jadi untuk memilih tim laki-laki itu ada 210 cara. Kita lanjut ke yang perempuan. Perempuan N-nya sama 10, R-nya ada 2, jadi 10 C2 sama dengan 10 faktorial, 10 kurang 2, 8, 8 faktorial, 2 faktorial sama dengan 10, 9, 8 faktorial per 8 faktorial 2, ini dicoret, 2 kali 10, 10 bagi 2 sama dengan 5, jadi hasilnya sama dengan 45 cara. Nah, hati-hati ya teman-teman, jangan sampai berhenti di sini karena banyak cara memilihnya tidak ditanyakan masing-masing tapi semuanya. Nah, hati-hati juga cara memilihnya itu jangan ditambah tapi dikali. Jadi banyak cara memilih. Sama dengan 210 dikali 45. Hasilnya sama dengan 9450. Cara memilih tim lomba untuk English Club gitu. Hai guys. Hai. Hai guys. Prak. Jadinya akan menjadi seperti ini. Kita Ica tahu ulang-ulang. Soal anjir. Ini kurang 3. udah main susah. 4 jalan menghubung Old MacDonald had a farm, E-I-E-I-O. What is the spell that you can show?